Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian telah merasakan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan kita berdiri. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata dari Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Mari saya ajak kita menyatakan iman kita kepada Tuhan dalam ibadah ini, dan juga kita menyatakan iman kita kepada dunia, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah perlindungan kita yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah gunung batu di tempat kita berlindung. Mari kita naikkan pujian, ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku.
ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah, Ku sembah sujud kepadamu. ku sembah. Ku sembah sujud kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah merasakan kasih setia dan anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Kiranya pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini akan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian ini menyatakan iman kami di hadapan Engkau pada pagi ini, dan juga menyatakan iman kami kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami sekalian pada pagi hari ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Allah untuk menyembah Engkau yang adalah Allah dan Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami dan kuduskanlah kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah. Kita sudah dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kita dipilih dari segala bangsa, dipilih untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pujian ini boleh membawa kita hanya beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah memilih kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk melihat bagaimana kasih Tuhan yang mengasihi kita sebagai manusia, di mana kita sebagai manusia adalah objek dari kasih Allah. Mari kita naikkan pujian, mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah.
Ini semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita umat manusia. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus menderita di neraka, saya kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Dia mau melindungiku, kasihnya, ya karena kasihnya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar telah menjangkau dunia ini dan telah menjangkau setiap umat kepercayaan-Mu. Jika kami boleh ada hari ini, itu karena cinta kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang Tuhan nyatakan dari tempat yang tinggi, rela datang ke tempat yang rendah demi menyelamatkan kami. Mengapa kasih-Mu rela turun dari surga? Mengapa Engkau rela mati di kayu salib? Dan mengapa Engkau rela bergumul di taman yang begitu beban yang berat sekali? Mengapa Engkau harus menderita? Semua karena kasih-Nya yang begitu besar dinyatakan oleh-Nya di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih. Begitu besarnya kasih-Mu sehingga kami sungguh-sungguh diselamatkan di dalam kasih mulia itu. Berkatilah kami, hati kami rindu akan kebenaran-Mu. Berbicara kepada kami, nyatakan sekali lagi prinsip-prinsip kasih, bahkan bentuk-bentuk kasih Allah yang perlu kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca satu ayat yang sangat terkenal sekali. Dan ayat ini adalah ayat yang sering kita hafal. Bahkan minggu lalu kita sudah mendengar sedikit dari ayat ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya senang sekali karena kita makin kesini kita makin jauh memahami tema bulanan kita, yaitu Glorious Love, yaitu kasih yang mulia. Nah, kita sudah belajar seri pertama, kedua, dan ketiga yang lalu.
Sekarang kita akan masuk dalam seri yang keempat hari ini. Saudara-saudara, kita sudah belajar apa itu kasih yang mulia, bukan? Di sana kita menemukan bahwa kasih yang mulia itu adalah kasih yang agung, kasih yang besar, kasih yang tinggi, kasih yang bernilai, kasih yang luhur, saudara-saudara. Kita sudah belajar itu. Lalu berikutnya kita juga sudah belajar apa saja esensi dari kasih yang mulia itu. Berdasarkan 7 perkataan Kristus, kita menemukan ada 7 esensi atau 7 karakteristik daripada kasih yang mulia. Yang pertama adalah kasih itu adalah kasih yang mengampuni. Kasih yang mulia itu kasih yang menyelamatkan. Kasih yang mulia itu kasih yang menguatkan, menghibur orang di sekitarnya. Kasih yang mulia itu kasih yang rela menderita. Kasih yang mulia itu kasih yang menggenapi setiap nubuatan firman Tuhan. Kasih yang mulia itu adalah kasih yang rela menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, 7 perkataan Kristus. Kristus sedang mempresentasikan kasih yang mulia kepada setiap insan manusia, saudara-saudara. Lalu berikutnya kita sudah belajar juga apa bentuk atau wujud dari kasih yang mulia itu. Minggu lalu kita sudah belajar ada 2 bentuk atau ada 2 wujud daripada kasih yang mulia, yaitu kasih mulia yang dinyatakan secara umum kepada manusia. Kepada semua umat manusia ciptaan Tuhan itu menerima yang namanya kasih mulia yang secara umum, yaitu kasih yang dinyatakan melalui ciptaan Allah kepada umat manusia. Nah, ini sering disebut sebagai kasih kuantiti atau kasih secara jumlah, ya, secara kuantitas, yaitu kasih yang bersumber dari alam semesta yang merupakan bentuk wujud berkat dan kasih Allah kepada kita. Ya. Lalu kasih yang kedua kita sudah belajar juga bahwa kasih mulia yang dinyatakan secara khusus, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan ini bicara tentang kasih yang dimana Tuhan memberkati kita lewat berkat-berkat surgawi. Nah, kalau kita sudah melihat 2 bentuk wujud kasih mulia itu, maka hari ini kita akan melihat ya apa objek dari kasih yang mulia itu. Apa yang menjadi sasaran daripada kasih yang mulia itu. Yang terakhir, apa yang menjadi tujuan akhir daripada kasih yang mulia itu. Tadi saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ini satu ayat yang sangat terkenal, yang begitu gamblang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa ada satu objek daripada kasih Tuhan, ada satu sasaran utama, ada satu tujuan akhir daripada kasih mulianya Allah ini kepada kita. Ya, dari mana kita tahu? Kita melihatnya dari 2 kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kalimat dunia, saudara-saudara, atau kata dunia. Ya, di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Itu mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini kalimat pertama yang menyatakan objek daripada kasih Allah itu apa? Yang pertama kita lihat dari kalimat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kata dunia di sini bukan berarti planet, ya, bukan berarti bumi tempat kita tinggal ini. Kata dunia di sini tidak berarti alam semesta, bukan. Ya, tetapi kalau kita melihat secara teologis, kata dunia di sini menunjuk kepada seluruh ciptaan Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu dunia di sini. Atau boleh dikatakan semua umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah yang dimaksud dengan dunia di dalam ayat ini, saudara-saudara. Nah, tetapi saudara, kata dunia di sini ya bukan menunjukkan
pada sasaran spesifiknya. Tetapi kata dunia di sini baru menunjukkan objek secara umum, gitu ya, atau sasaran besarnya, atau gambaran umumnya. Ya, kata dunia di sini baru menunjukkan gambaran umumnya, objek besarnya atau sasaran umumnya. Ya, belum spesifik. Ya, misalnya begini. Kalau saya misalnya berkata, saya mau nginap di kota Jakarta. Ya, waktu saya berkata saya mau nginap di kota Jakarta, itu tidak berarti saya akan nginap di setiap tempat yang ada di kota Jakarta. Tidak, ya. Tapi saya hanya bilang saya akan nginap dan tinggal di kota Jakarta. Jakarta di situ adalah baru gambaran umumnya. Ya, baru sasaran umumnya, bukan sasaran spesifiknya, bukan gambaran spesifiknya juga bukan. Jakarta atau kota Jakarta itu baru gambaran umumnya, ya. Nah, ketika saya datang ke Jakarta, ternyata saya nginep dan tinggal di Kelapa Gading Square, di Moy, gitu ya. Nah, itu baru gambaran spesifiknya. Jadi ketika Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kata dunia itu baru gambaran umumnya. Spesifiknya apa? Nanti kita lihat. Dunia di sini baru gambaran umumnya, baru sasaran umumnya. Betul, Tuhan mengasihi dunia dengan kasih yang besar. Tapi nanti di dalam dunia ini dia masih memilih secara spesifik. Nah, saudara-saudara, jadi kata dunia pertama ini menunjukkan sasaran umum di mana Allah mengasihi dunia. Nah, saudara, yang saya perlu sampaikan bahwa para ilmu statistik mengatakan bahwa penduduk dunia saat ini kan ada 6 miliar kurang lebih, ya, 6 miliar lebih kira-kira begitu. Tetapi kan 6 miliar itu bukanlah semua yang akan menjadi sasaran dipilihnya oleh Tuhan, tidak. Di dalam 6 miliar jumlah manusia yang ada di dunia ini, Tuhan mengasihi yaitu hanya kepada mereka yang terpilih. Nah, di situ kita bisa melihat bedanya sasaran umum dengan sasaran spesifiknya. Jadi waktu Tuhan berkata, aku mengasihi dunia ini, maka itu bukan berarti seluruh dunia dan harus seluruh dunia, setiap orang. No, di dalam teologi keselamatan kita, nanti kasih Allah ini hanya efektif bagi orang-orang yang dipilih saja. Jadi kata dunia itu adalah gambaran umum dari sasaran dan objek kasih Tuhan. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua yang akan menunjukkan kepada kita apa gambaran, apa yang merupakan objek atau sasaran utama daripada kasih mulia ini. Yang kedua adalah ada kalimat setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, tadi Yohanes 3:16 mengatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kata atau kalimat setiap orang yang percaya, inilah yang saya sebut objek yang sebenarnya. Inilah yang saya sebut sasaran yang spesifiknya, ya, atau tujuan kasih Allah yang mulia yang sesungguhnya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau engkau bertanya kepada saya, kalau begitu objek kasih Allah itu apa? Yang pertama saya mau katakan dunia memang dikasihi, tetapi itu baru gambaran umumnya. Gambaran spesifiknya apa? Objek spesifiknya adalah setiap orang yang percaya. Jadi waktu Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu tidak berarti 6 miliar orang itu pasti menerima kasih Allah. Tidak, saudara. Karena kita ini ada kehendak bebas, ada yang percaya, ada yang enggak kan. Tapi yang kalimat kedua menjelaskan yang lebih spesifik bagi kita, bahwa objek kasih Allah yang sesungguhnya hanyalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalimatnya berkata setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Jadi hanya mereka lah objek kasih Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, para penafsir Alkitab berkata bahwa sebenarnya kata setiap orang yang percaya kepada Kristus ini, atau kalimat ayat Yohanes 3:16 ini, itu ditulis untuk menentang pandangan orang Yahudi pada waktu itu, ya. Itu ditulis untuk menentang pandangan orang Yahudi pada waktu itu. Saudara tahu pandangan orang Yahudi saat itu pada zaman Alkitab ini ditulis atau ayat ini ditulis. Orang Yahudi itu mereka mengklaim bahwa Allah mengasihi hanya orang Yahudi saja. Bahwa Allah mengasihi hanya bangsa Yahudi saja. Bangsa lain tidak dikasihi Tuhan. Orang-orang yang bukan bangsa Yahudi itu tidak dikasihi Tuhan. Jadi pandangan orang Yahudi pada waktu Yohanes 3:16 ini ditulis, mereka mengklaim diri bahwa Allah hanya mengasihi mereka. Allah hanya mengasihi bangsa mereka. Orang di luar Yahudi, orang Yahudi tidak dikasihi oleh Allah. Saudara, klaim ini akhirnya ya ditentang oleh tulisan daripada Yohanes 3:16 ini. Ya, dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Dia tidak menyebutkan karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Yahudi. No, ayat bukan begitu berkata. Dia juga tidak mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Yahudi, maka setiap orang Yahudi yang percaya kepada Yesus akan diberikan keselamatan. No, bukan begitu. Jadi Yohanes 3:16 itu untuk menentang, membongkar atau melawan daripada klaim orang Yahudi yang mengatakan bahwa hanya orang Yahudi yang dikasihi oleh Allah. Nah, Yohanes membongkar itu dan Yohanes mematahkan klaim mereka dengan berkata bahwa kasih Allah itu hanya kepada dunia ini kok, kepada semua bangsa, kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan secara spesifik kasih Allah itu hanya kepada mereka yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu hal yang menarik, saudara. Itu sebabnya kata setiap orang yang percaya kepada Kristus, itu artinya bagi orang yang tidak percaya Kristus itu sama sekali ya tidak diselamatkan, tidak mengalami yang namanya kasih Allah yang mulia itu. Orang yang tidak percaya Kristus tidak mengalami kasih Allah yang mulia, yang agung, yang besar itu, enggak. Termasuk orang Yahudi. Kalau orang Yahudi enggak percaya Yesus, orang Yahudi juga tidak mengalami kasih Allah yang mulia. Kalau bangsa Yahudi tidak percaya Yesus, maka bangsa Yahudi juga tidak mengalami kasih Allah yang agung dan besar ini, saudara. Nah, ini konsekuensinya. Karena itu, saudara, jangan bangga kalau engkau jadi orang Kristen. Saudara, jangan bangga ya karena engkau sudah jadi orang Kristen. Ya, karena banyak orang jadi orang Kristen belum tentu dia percaya kepada Yesus Kristus. Apakah engkau termasuk dengan kalimat yang dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Apakah kita termasuk daripada sebutan itu yang disebut setiap orang yang percaya kepadanya? Kalau kita adalah hanya orang Kristen, statusnya orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, tapi ternyata iman kita nggak percaya kepada Kristus, maka kita bukanlah objek kasih Allah. Kita bukanlah sasaran utama kasih Allah yang mulia itu. Kan itu jangan bangga. Orang Yahudi begitu bangga menjadi bangsa Yahudi. Orang Yahudi begitu bangga menjadi orang Yahudi karena mengerti bahwa Allah hanya mengasihi orang Yahudi dan bangsa Yahudi. Saudara, kalau ada orang Yahudi nggak percaya kepada Kristus, maka dia pun tidak mengalaminya. Karena itu ini menjadi koreksi bagi kita. Ya, menjadi bangsa Yahudi tidak berarti otomatis menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi orang Kristen juga tidak otomatis ya menjadikan kita
umat pilihan Allah. Hanya mereka yang percaya kepada anak tunggal Bapa. Saudara, ini satu hal yang luar biasa yang menjelaskan bagi kita, ya. Yohanes 3:16 ini menjelaskan satu ukuran, ya, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Ya, ukuran atau standarnya adalah setiap kita sudah percaya Tuhan atau tidak. Nah, sebagai objek kasih Allah, sebagai sasaran utama kasih Allah yang mulia itu, kita telah diberikan 3 hal kepada kita. Ini yang menarik, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia sudah menjadi gambaran sasaran objek kasih Allah. Lalu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, maka setiap orang percaya itu menjadi objek spesifik daripada kasih Allah. Nah, sekarang sebagai objek spesifik yang sudah menerima kasih Allah ini, Tuhan telah memberikan 3 hal kepada kita. Ya, yang pertama, hal pertama yang diberikan Tuhan kepada objek kasih Allah adalah kasih Allah itu sendiri. Allah telah memberikan kasih-Nya yang terbesar bagi kita. Allah telah memberikan kasih-Nya yang termulia bagi kita. Yohanes 3:16 tadi menyebutkan kasih Allah diberikan kepada kita adalah kasih Allah yang sangat besar. Kasih Allah yang diberikan pada kita adalah kasih Allah yang agung, yang mulia, yang standarnya tinggi, yang bernilai, yang luhur, yang berkualitas. Allah tidak mengasihi kita dengan kasih yang sekadarnya. Allah juga tidak mengasihi kita dengan kasih yang palsu. Allah juga tidak mengasihi kita dengan kasih yang tidak bernilai, tidak berkualitas. No, Dia tidak mengasihi kita dengan kasih yang sisa, ya, kasih yang terpaksa begitu. Tidak, tapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang agung, yang mulia. Semua itu dinyatakan bagi kita. Sebenarnya Allah, ya, mengasihi kita. Kita sebenarnya nggak layak dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara, coba kita renungkan sungguh-sungguh. Layak nggak aku ini dicintai Tuhan? Ya, layakkah aku ini dikasihi Tuhan? Kadang-kadang kita ini begitu egois, menuntut kasih Allah, terus menuntut kasih Allah. Tapi sebetulnya kalau kita melihat diri kita, kita tidak layak dikasihi Tuhan sesungguhnya. Dari Alkitab kita membaca bahwa ketika Allah mengasihi kita, kita masih seterunya Tuhan kok. Kita ini dikasihi Tuhan ketika kita berdosa, kata Alkitab. Itu artinya bahwa aku dan engkau tidak layak dikasihi oleh Allah dengan kasih-Nya yang begitu mulia itu. Satu-satunya yang patut dan layak kita terima itu hanyalah penghukuman kok. Itu hanyalah kebinasaan karena dosa-dosa kita. Tetapi yang menarik, di tengah-tengah keberdosaan kita, di tengah-tengah ketidaklayakan kita, Dia justru mengasihi kita dengan kasih-Nya yang agung, yang mulia itu. Saudara-saudara, disinilah kita melihat keagungan dari kasih Allah, kemuliaan daripada kasih Allah, kebesaran daripada kasih Allah. Ia tidak peduli engkau mau serusak apapun karena dosa. Dia tidak peduli betapa kotornya engkau. Ia tidak peduli betapa tercemarnya hidupmu, betapa rusaknya engkau karena dosa. Ketika engkau dipilih olehnya, Dia memberikan kasih-Nya yang besar itu, dan Dia selamatkan. Saudara, kita mestinya merenungkan hal ini, saudara. Kan itu celakalah kita kalau kita selalu berkata, ya, bahwa Tuhan itu jahat gitu ya, bahwa Tuhan itu nggak peduli sama saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu teman Melisa baru cerita-cerita kepada dia. Melisa sampaikan ke saya, ada satu teman kelasnya yang berkata begini. Dia berkata bahwa Tuhan itu jahat. Dia menilai, katanya, bahwa di dalam penilaian dia, Tuhan itu jahat bagi saya. Saya bilang, ini anak kelas berapa? Anak kelas 1 SMA loh. Mestinya itu sudah mulai bisa berpikir, betul tidak? Lu sekolah di sekolah Kristen, ini nih sekolah Reform loh.
kok dia masih punya konsep kalau Allah itu jahat bagi dia. Lalu saya tanya Melissa, memang latar belakang dia mengatakan begitu apa? Oh, rupanya sebelumnya dia tanya-tanya kepada sekelompok orang, temannya yang lain. Itu teman-temannya yang lain itu ada istilah mereka dikacangin. Dianya dikacangin, nah artinya nggak digubris gitu. Dia tanya nggak dijawab, dia WA mereka nggak dibalas. Padahal teman sekelas loh. Dan memang kelompok itu kelompok yang agak eksklusif gitu cerita Melissa. Lalu hanya karena teman-temannya jahat, lalu dia berkesimpulan Tuhan jahat. Saudara, betapa celakanya kita kalau menilai Tuhan dengan situasi kita. Hanya karena saya menderita sakit lalu saya bilang Tuhan jahat. Hanya karena saya dikecewakan oleh teman dekat saya lalu saya bilang Tuhan jahat. Hanya karena bisnis saya merosot akhirnya tutup lalu saya bilang Tuhan jahat. Hanya karena penghasilan saya makin kurang, makin tidak ada, lalu saya bilang Tuhan jahat. Wow. Hanya karena pacar saya putusin saya, lalu saya bilang Tuhan jahat. Hanya karena rumah saya dirampok orang lalu terbakar misalnya, lalu saya bilang Tuhan jahat. Terlalu banyak kita menyalahkan Tuhan. Di mana kesadaran kita akan kasih Allah yang agung dan mulia dinyatakan kepada kita? Begitu besarnya. Itu sebabnya sampai ada pujian, ya. Sekalipun laut itu jadi tinta dan setiap pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, kamu akan tulis tentang kasih Tuhan. Tidak akan cukup tinta itu dan tidak akan cukup batang itu untuk menuliskan tentang kasih Allah kepadamu. Betapa jahatnya kita, begitu gampang meragukan kasih Allah hanya karena pengalaman kita pahit, hanya karena kita tidak menemukan dan mendapatkan yang kita inginkan. Lalu kita mencap Tuhan jahat, Tuhan jahat. Saya harap kita tidak seperti anak remaja ini. Saya harap kita sudah dewasa dalam iman. Apapun terjadi dalam hidup, Tuhan tetap baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Hal yang kedua yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai objek kasih-Nya. Yang kedua adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3:16 tadi menyebutkan sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Saudara, untuk memahami hal ini, saya ingin membawa kita memahami cerita Abraham dan Ishak. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak satu-satunya itu. Saudara tahu, Abraham itu dan istrinya tidak mendapat anak berpuluh-puluh tahun. Baru pada waktu usia 90 tahun Ishak baru lahir. Itu pun dengan susah payah. Sempat Abraham itu tertawa gak percaya janji Tuhan. Sempat juga Sarah satu kali tertawa tidak percaya janji Tuhan kalau dia akan mengandung. Karena dia sudah merasa udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, ya. Nenek-nenek juga sudah menopause, sudah lama sekali. Gimana mungkin punya anak? Tertawa akan janji Tuhan. Lalu akhirnya ternyata Tuhan Maha Kuasa membuka kandungan Sarah dan memberikan anak, satu-satunya anak perjanjian, yaitu Ishak. Mereka begitu mencintai dia, mengasihi dia. Lalu iman Abraham diuji ketika Ishak ini diminta sama Tuhan. Lalu berkata, persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Saudara, waktu kita membaca kisah itu di dalam Kejadian pasal 22, saya yakin Abraham begitu susah sekali, ya. Bagaimana mungkin anak yang baru saya dapat dan anak satu-satunya? Bukankah Tuhan berjanji kalau lewat anak ini keturunanku akan menjadi banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut? Kenapa anak satu-satu ini justru Tuhan minta saya matiin jadi korban persembahan kepada Tuhan? Saya yakin dia bergumul secara ayah manusia, secara manusiawi kita.
Sebagai seorang ayah dia pasti bergumul. Tetapi yang menarik, iman Abraham akhirnya mencapai kematangan yang luar biasa lewat ujian ini. Akhirnya dia berkesimpulan, kalau Tuhan yang kasih, maka kalau Tuhan minta pun, saya yakin Tuhan bisa kembalikan dia juga. Kalaupun Ishak pasti betulan dibunuh pada waktu itu, maka Abraham pun percaya Tuhan bisa menghidupkan dia kembali. Akhirnya dengan langkah yang mantap, dia mempersembahkan Ishak. Waktu dia mau menarik pisaunya, mau menghunus pisaunya, mau menancapkan di tubuh Ishak, Tuhan bilang jangan. Dan waktu dia lihat ke belakang, ada seekor domba yang tersangkut di semak-semak, dan itu dipersembahkan. Dan Musa mendapat pujian dari Tuhan bahwa lewat itu imannya sudah luar biasa matang. Nah, peristiwa Abraham dengan Ishak ini, saudara, ini adalah tipologi tentang Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ya, paling tidak ada 4 hal yang menggambarkan tipologi. Tipologi itu adalah model atau kisah yang dalam perjanjian lama yang melukiskan kisah Kristus dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah dikatakan Abraham dan Ishak itu sangat harmonis. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Ya, beberapa kali dikatakan bahwa Abraham dan anaknya Ishak berjalan beriring-iringan. Saudara, mereka tinggal sebagai ayah dan anak yang begitu harmonis satu sama lain. Mereka saling mengasihi. Nah, ini adalah gambaran tentang Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Kristus, yang tinggal harmonis saling mengasihi di dalam kekekalan sebelum Yesus lahir. Yang kedua yang merupakan tipologi adalah Abraham mengambil kayu bakar itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak. Ini adalah gambaran yang menunjukkan Yesus ketika ia akan disalib, maka kayu salib itu ditaruh di atas bahu Kristus dan Yesus memikulnya sendiri. Yang ketiga, gambaran yang ketiga, Abraham rela mempersembahkan Ishak anaknya itu kepada Allah. Dan ini juga melukiskan, menunjukkan gambaran tentang Allah Bapa yang rela memberikan anak tunggalnya Kristus untuk dipersembahkan menjadi tebusan bagi kita. Allah Bapa tahu kalau dia akan utus anaknya dan anaknya akan mati di dunia ini, tapi dia rela memberikan demi kita. Gambaran yang keempat, Ishak pun rela dipersembahkan oleh bapaknya, yaitu Abraham ketika mau dipersembahkan. Sebenarnya Ishak kalau mau melawan bisa, ya, karena Ishak sudah cukup kuat pada waktu itu dan Abraham sudah tua renta, ya. Tapi di sini kelihatan sekali ketaatan Ishak. Dia rela tangannya diikat dan dia juga rela berbaring seperti yang diminta oleh ayahnya. Nah, ini menggambarkan apa? Ini juga menggambarkan Kristus yang rela dipersembahkan oleh Allah Bapa sebagai tebusan bagi kita. Nah, saudara-saudara, Allah Bapa begitu rela mempersembahkan anak kepada kita, dan Kristus rela menyerahkan dirinya bagi kita. Ya, mereka sama-sama memberikan semuanya bagi kita. Pertanyaan, apa yang kita berikan? Kalau dia telah mempersembahkan anaknya bagi kita, harusnya kita juga mempersembahkan diri kita kepada dia, bukan? Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dia tuntut agar kita mempersembahkan diri kita. Banyak orang Kristen hari ini yang menerima kasih Allah yang begitu besar, ya, menuntut Tuhan dengan kasih yang besar, tetapi dia menuntut dirinya dengan sesedikit mungkin mengasihi Tuhan. Kasih waktunya aja susah, tenaganya apalagi pikirannya sulit untuk diberikan kepada Tuhan, apalagi uangnya, apalagi dirinya atau hidupnya sendiri, boro-boro. Ya. Tapi kita mau kasih Allah yang besar, tapi kita sendiri nggak mau kasih kita yang besar kepada Tuhan. Mestinya saudara-saudara, orang yang sudah menerima anugerah itu, pasti dia akan membalas kasih Allah yang mulia itu. Kalau ada orang berkata, aku orang Kristen, sudah terima anugerah keselamatan dari Tuhan,
tapi dia begitu pelit memberikan cinta kasih kepada Tuhan, bahkan tidak mau berkorban demi pekerjaan Tuhan. Sudah saya pertanyakan, kalau betul orang itu sudah mengalami kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang agung, kasih Allah yang mulia melalui Kristus yang telah mati demi keselamatannya, pasti dia akan membalasnya dengan memberikan yang ia punya kepada Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Hal yang ketiga yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai objek kasih Allah. Yang ketiga adalah hidup yang kekal. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3:16 menyebutkan, melainkan beroleh hidup yang kekal, everlasting life, ya. Dalam bahasa Yunani, kata hidup itu disebut zoe. Zoe itu artinya hidup. Nah, hidup yang dimaksud di sini ada dua. Hidup ketika seseorang dilahirkan kembali, atau ketika seseorang dilahir barukan oleh Roh Kudus. Itu zoe yang pertama. Zoe, pengertian zoe yang kedua adalah hidup setelah kita mati secara fisik dan kita akan masuk di dalam kerajaan surga, dan itu hidup yang kekal. Nah, dua-dua merupakan pengertian daripada kata zoe. Nah, yang dimaksudkan di sini, ya, mereka yang percaya kepada Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup. Hidup yang dimaksud di situ adalah hidup yang setelah kelahiran baru, tapi juga nanti endingnya adalah hidup yang kekal di surga. Itu diberikan Tuhan sebagai satu bagian daripada kasih-Nya yang mulia kepada kita. Dia nggak kasih sesuatu yang sementara, tapi dia kasih sesuatu yang bersifat kekal. Pertama kali kita dilahirkan atau dilahir barukan secara rohani. Lalu yang kedua, kita akan mengalami kehidupan kekal selamanya di sorga sana. Karena itu sebenarnya apalagi yang kita butuhkan yang lebih tinggi dari ini? Nggak ada. Tidak ada yang lebih penting. Sesuatu di dunia yang lebih penting daripada ini nggak ada. Jauh sekali apa yang kita cari di dunia ini dengan apa yang Tuhan sudah gariskan bagi kita, Dia berikan bagi kita. Semua yang kita terima di dunia ini bersifat sementara, tapi Tuhan kasih sesuatu yang bernilai kekal, yaitu hidup yang kekal. Karena itu kita ini sedang menuju ke sana loh. Engkau kalau sudah lahir baru, maka hidupmu yang lahir baru itu sedang menuju ke sana, menggenapi daripada apa yang Dia sudah kasih kepada kita. Makanya di ayat yang lain Tuhan berkata, Tuhan telah memberikan sesuatu yang tersimpan di sana bagi kita, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat mati, dan yang tidak dapat binasa. Apa itu? Itulah hidup yang kekal. Saudara, kalau kita mengerti esensi tentang hidup yang kekal, kita gak mau lagi loh yang lain. Untuk apa sih yang lain? Kalau nanti aku dapat itu, yang lain ini tidak berarti sama sekali. Lalu untuk apa kita mati-matian untuk yang lain itu? Yang sementara, yang fana ini. Sementara yang di sana sudah pasti di tangan kita kok. Karena kita telah menerima Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Objek kasih Allah adalah engkau dan saya. Dia memberikan 3 hal kepada kita. Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagimu. Dan yang ketiga, Dia memberikan hidup yang kekal kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Glorious love yang keempat ini membawa kami untuk mengerti sisi lain daripada yang namanya kasih Allah yang mulia, bahwa memiliki suatu objek yang begitu jelas. Engkau telah menjadikan kami sebagai objekmu, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Kristus anak tunggal Bapa. Engkau telah memberikan cinta kasih-Mu yang besar, dan Engkau telah memberikan anak-Mu sendiri, dan Engkau juga telah memberikan hidup yang kekal kepada kami, dan kami sedang menuju kepada hidup itu. Tuhan, terima kasih. Dengannya kami akan memiliki pengharapan yang luar biasa. Kami memiliki satu pegangan dan tujuan arah yang jelas,
bahwa kami sedang menuju pada kekekalan Tuhan. Ampunilah kami jika kami terus-menerus memusingkan diri kami, meragukan Tuhan dengan segala hal, lalu memutar segala hal yang fana di dunia ini dalam hidup kami. Kami begitu sibuk dan kami melupakan Tuhan. Ampuni kami, bawa kami untuk tetap jelas memandang kepada Kristus, dan hidup di dunia ini adalah sementara yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dengan iman yang kuat dan pengharapan yang kuat, terlebih keyakinan dan sukacita yang besar, karena kami telah menjadi objek daripada kasih Allah yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kita sebagai manusia. Dia sudah menebus kita, memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian ini sebagai respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar. Kita naikkan pujian ini, kuserahkan bagi Yesus. Kita mau serahkan hidup kita, hati dan pikiran kita dan segala perbuatan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuserahkan bagi Yesus. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, semua yang ku miliki. Bagi Yesus, semua yang ku miliki. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikut-Mu. Mataku memandang Yesus, mulutku memuji-Mu. Bagi Yesus, mulutku memuji-Mu. Bagi Yesus, mulutku memuji-Mu. Musik saja. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salib-Mu, ku menjadi milik-Mu. Bagi Yesus, ku menjadi milik-Mu. Bagi Yesus, ku menjadi milik-Mu. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih Kau panggilku, ku berlindung padamu. Bagi Yesus, ku berlindung padamu. Bagi Yesus,
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, keridanya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita menghadapi hidup ini dengan sungguh-sungguh bersyukur, karena Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang agung, kasih-Nya yang mulia, kasih-Nya yang besar, yang olehnya kita telah diselamatkan di dalam Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita akan mendengarkan warta. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah online dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Saya berharap kita tetap sehat, menjaga protokol kesehatan supaya kita nggak terpapar COVID-19. Kita bersabar sampai nanti kita sudah dapat vaksin dari pemerintah dan kita boleh kembali ibadah offline. Tapi walaupun demikian tidak membuat kita khawatir dan lemah, bahwa ibadah-ibadah kita secara online pun itu adalah ibadah-ibadah yang harus kita sungguh-sungguh lakukan sehingga menjadi ibadah yang berkenan di mata Tuhan. Amin ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ibadah doa kita pada hari Kamis yang akan datang itu ibadah doa seperti biasa melalui live recording. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita dengan setia tetap berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ajaklah keluarga kita untuk senantiasa berdoa. Jangan pernah teralihkan. Memang hidup ini sulit, hidup ini mungkin susah hari-hari ini, tapi kita jangan melupakan Tuhan. Lalu kami mengajak Bapak Ibu untuk hadir pukul 19 tiap hari Kamis itu. Lalu hari Sabtu seperti biasa ada remaja pukul 17.30. Kita dukung mereka dalam doa kita supaya anak-anak remaja kita pun mengenal Tuhan di dalam ibadah dan Bible study mereka. Dan pemuda kita pukul 19.00 kita juga dukung anak-anak muda kita dengan tantangan mereka yang tersendiri di hari-hari ini. Masa depan mereka kita doakan karena mereka harus berjuang lebih keras di dalam kondisi-kondisi yang sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita doakan mereka. Dan hari Minggu seperti biasa, ingat bahwa ada sekolah Minggu pukul 9.00 pagi. Kita
dukung, kita terus dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya mereka rajin sekolah minggu ya. Dan ibadah umum pukul 10.30 seperti biasa. Kita bagikan link kita kepada siapapun juga yang membutuhkan, dan kita siapkan diri kita dengan baik supaya kita ibadah tetap di dalam ketertiban yang lebih baik. Saya atas nama diaken dan majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang dengan setia memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian warta dari saya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Shalom. Kau berikan hidup yang baru.